Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir. Seperti biasa kita akan membacakan 3 berita pilihan ya Bang. Ya. Ini ada beberapa berita yang pertama ini cukup miris sebenarnya. Hingga menghilangkan nyawa begitu ya Bang. Ya, ini ada apa nih Bang? Yang pertama ini kira-kira Bang? Ada korban bullying lah, bisa kita bilang bullying ya. Dugaan sebenarnya, bullying ini menimpa seorang anak bernama Ibrahim Hamdi alias Baim. Ini umurnya baru 8 tahun, kelas 2 SD. Nah, jadi kemarin itu meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit ya. Nah, ini menurut ibunya si Baim ini sempat dipukuli oleh kakak kelasnya dan sempat mengalami semacam trauma gitu. Memang tidak ada luka-luka lebam seperti itu, tapi ada, trauma dalam kayaknya. Ya, badannya sakit. Katanya kebas gitu. Mungkin karena trauma itulah ya. Nggak mau sekolah, nggak mau apa. Ini jadi nggak mau makan juga katanya. Psikologis terganggu. Nah, tapi kemudian ketika dibawa ke rumah sakit itu sempat ditolak juga katanya. Oh, ditolak rumah sakit? Iya. Rumah sakit mana ini? BPJS katanya, tidak tercover BPJS. Oh, begitu. Karena korban penganiayaan. Oh, jadi dibiarkan gitu ya, bukan ditolong dulu lah. Perkara apa soal cover mengcover tuh? Iya, itu ya kan gitu. urusan belakangan sih ya. Nah, ternyata itulah dikesalkan oleh orang tuanya. Jadi yang mukuli itu katanya abang kelasnya, kakak kelas 5, kelas 6 kan. Aduh, sementara korban kelas 2 begitu. Kelas 2 SD. Jadi pulang dia nangis. Ini ibunya ini jualan nih. Ibunya namanya Butet ya, jualan di seputaran Masjid Raya. Jadi katanya dia kenapa kok dipukuli, nggak tahu, sampai udah sering sebenarnya kejadiannya. Cuma itulah yang terparah gitu. Aduh. Ini baru kali pertama untuk peristiwa yang tewas di Medan ya. Sepertinya ya. Iya ya. Tapi aku berpikir gimana sih anak SD berantem kok bisa sampai gitu ya kan? Separah apa gitu? Apa ditendangi anak ini gitu ya? Aku yakin anak ini pasti ditendangi, perutnya dipukul gitu ya. Soalnya memang badannya secara luka-lukanya nggak ada, tapi meninggalkan kayak luka-luka kebas dalam gitu. mungkin ya kebas. Terus katanya badannya sakit, dibawa kusuk lah ya, berapa kali dibawa kusuk. Tapi kemudian dan sebenarnya traumatiknya itu karena sudah dibawa kusuk, sehat ya kan, sehat menurut tukang kusuknya itu nggak ada masalah lagi, udah bisa lah kan. Tapi kemudian dia justru sakit lagi, nggak mau makan, nggak mau apa, mungkin karena itu. Ini ada videonya. Ada videonya tadi diwawancara oleh reporter kita, ibunya. Meninggalnya pulang sekolah dia hari Kamis kemarin dipukuli sama abang-abang kelasnya, kelas 4 kelas 5 lagi Pak. Sementara anak saya ini anak kelas 1 SD. Pulang-pulang dia udah nangis Pak. Pulang-pulang nangis Pak, Baim dipukul sini katanya. Saya bilang ya udahlah Mak, saya dulu lah anak ini nggak apa-apa nak, nanti biar mama bilang sama bapaknya ya. Kami bilang bolehnya Pak. Tapi si bapak ini ya, si anak ini tadi mana ada saya pukul dia Bu katanya, nggak ada aku pukul si Baim katanya gitu. Kepala sekolah di sini. Nanti aja lah Bu, nanti biar aku kasih tahu aja sama si Baim katanya. Oh ya udahlah, awak bilang lah. Kok bisa pulang Bu? Enggak mau ribu-ribu ya, Wak. Cuma aku telepon Bu, dulu supaya anak lah mungkin si Baim ini nanti sama dengan Ibu. bahwa anak Wak yang memukul dia. Jangan pulang dulu. Biar dia bolak balik kan, Wak. Karena dipukul lah dia, makanya dia bilang anak Wak. Hari Kamis dia pulang kan Pak, setengah 12 ya, penjualan kami di raya itu dia datang. Mak, Baim dipukul sini Mak katanya. Nangis dia. Oh, jadi Ibu kualitas kabar anak kita. Berapa orang katanya Bu? Ya dibilangnya Kakak kelas? dia datang itu dibilangnya masih Iya. satu orang itu aja Pak. Tapi besoknya dia mau meninggal, dibilangnya ada 5 orang.
Nah itu keterangan dari ibunya ya, Bu Butet ya, memang sempat mengeluh katanya dia, aku begini gitu ya. Dan tadi sepertinya sudah sempat orang tuanya sudah sempat ke sekolah ya. Dan sempat di apalah ya, kayaknya dipertemukan gitu sama ditanya anaknya. lah. Tapi nggak ada yang ngomong. Iya nggak ada yang ngaku lah bang. Kalau udah kayak itu. gitu. Apalagi bocil-bocil kan, mana ada takut gitu kan. Tapi sebenarnya kasus ini perlu diusut sebenarnya. Tujuannya bukan lebih kepada memenjarakan pelaku, tapi agar kasus serupa tidak terulang lagi gitu, khususnya di sekolah itu gitu kan. Dan juga seperti apa sebenarnya pengawasan dari sekolah terhadap peserta didik gitu kira-kira bang. Nah ini kita sudah terhubung dengan reporter kita. Ya, ada Alfiansa. Ya, halo, selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Selamat sore Bung Pian. Ini Pian, tadi kita sempat dengar juga bahwasannya korban katanya sempat merasakan nyeri di sekujur tubuh, kemudian kabarnya juga ini bukan kali pertama terjadi. Nah sebenarnya seperti apa sih kronologis pastinya Pian kalau menurut dari keterangan keluarga korban? Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan juga Tribuners. Ya, memang kejadian dugaan bully ini menimpa seorang anak yang baru saja naik ke kelas 2. Pada saat itu, pada hari Kamis kemarin, dia itu usai pulang sekolah itu mendatangi orang tuanya yang sedang berjualan di depan masjid raya. Nah, setibanya di sana dia itu dalam kondisi menangis dan menceritakan bahwasanya dia itu baru saja dibully dan juga dianiaya oleh abang kelasnya yang duduk di bangku kelas 5 SD. Setelah itu dia menangis dan menceritakan kepada orang tuanya. Lalu karena orang tuanya ini mendapatkan cerita dari si anak yang kebetulan abang kelasnya ini tetangga dari mereka juga, sehingga ibunya ini mendatangi rumah dari terduga abang kelasnya ini yang melakukan bully itu dan menanyakan apakah ada melakukan penganiayaan terhadap si anaknya ini. Namun si anak itu tidak mengaku dan mengatakan itu tidak ada. Nah, untuk di malam harinya si korban ini mengalami demam tinggi selama 2 hari begitu. Setelah sembuh, dia mengaku badannya itu sakit bang, sehingga orang tuanya ini sempat membawa dia ke tukang pijit di daerah rumahnya itu. Namun tidak ingin sembuh bang sakitnya, sehingga dibawa ke rumah sakit bang. Awalnya itu ke rumah sakit Madani karena di sana tidak diterima lantaran pengobatan BPJS, akhirnya dia dibawa ke Pungadi bang. Nah di sana setelah dilakukan perawatan, sebelum meninggal dia itu mengatakan kepada orang tuanya ini bahwasannya pelaku itu yang menganiaya dia itu ada sekitar 5 orang begitu bang. Namun kita tanyai soal identitas siapa saja yang terlibat dalam yang diduga melakukan penganiayaan itu, ibu korban ini tidak mau mengungkapkan bahwasannya dia tidak mau berlanjut begitu bang. Begitu bang. Itu di rumah sakit Vian, indikasinya apa Pian? Apakah ada kerusakan di gitu dalam ya? atau bagaimana? Apa sempat kita ketahui itu? Ya, untuk apakah ada luka atau tidak, menurut dari pengakuan ibu si korban ini, anaknya itu tidak ada mengalami memar-memar di bagian badannya. Namun setelah kasus ini itu diketahui oleh pihak polisian tadi, sebelum dimakamkan, jenazah dari si anak SD ini sudah diotopsi bang. Oh, sudah. Dan kita masih menunggu hasil dari otopsi di rumah sakit Bayangkara Medan bang. Gitu, bang. Otopsinya otopsi luar aja ya? Ya, untuk detailnya apakah otopsi dalam atau dalam atau luarnya itu belum dijelaskan secara detail oleh pihak polisian bang, karena pihak polisian katanya masih melakukan penyelidikan dan kasus ini saat ini ditangani oleh unit PPA Polrestabes Medan bang. Untuk alasan pembulian sendiri ada nggak diungkap Pian dari orang tua korban? Misalnya dia dibully karena
di sekolah sepatunya robek misalnya sepatu robek atau di kelas mungkin kurang komunikatif atau bagaimana, apa ada dijelaskan sama ibunya karena kan biasanya gitu ya kalau anak-anak gitu kok kurang gaul misalnya seperti itu, apakah ada? Ya, dari pengakuan ibu korban ini alasan para terduga pelaku ini membuli itu tidak ada disebutkan, Bang. Namun menurut pengakuan dari ibunya ini, si anaknya ini merupakan anak yang rajin di sekolah, dan juga cerita-cerita dari guru, dia ini memang orang yang rajin di sekolah, rajin belajar, dan patuh dengan guru-guru di sana. Namun menurut pengakuan dari ibunya ini, dia tuh sering dibully di luar sekolah, Bang. Dan itu sudah berulang kali terjadi, Bang. Dan para yang membuli, abang-abangannya ini yang membuli itu merupakan tetangga-tetangga dari si korban sendiri, Bang. Tetangga di rumahnya juga ya. Apakah di luar lingkungan sekolah, di rumahnya juga sering dibully oleh orang-orang yang sama? Ya, menurut pengakuannya itu dibulinya di luar sekolah dan juga di luar rumah, Bang. Dan itu sudah memang kerap kali dialami oleh si korban ini, Bang. Itu, Bang, menurut pengakuan dari ibunya. Pihak sekolah sendiri bagaimana, Pian? Apakah sudah ada reaksi terhadap ini? Misalnya akan memberikan semacam edukasi atau apa gitu ya, supaya karena kan ini anak SD SD juga akan pelaku juga akan mengalami trauma besar juga kan. Iyalah, apalagi korban yang meninggal kan gitu. Yang kepukuli semalam meninggal itu kan itu pasti terdetak itu sama dia, apalagi anak-anak kan. Apakah ada pihak sekolah memberikan semacam ke arah sana tindakannya? Ya, untuk sampai saat ini, Bang, untuk pihak sekolah sendiri belum sempat kita konfirmasi, Bang, dan belum mengetahui bagaimana langkah dari pihak sekolah setelah kejadian ini, Bang. Mungkin kedepannya akan kita follow up ke pihak sekolahnya untuk bagaimana menanggapi persoalan bully yang terjadi ini, Bang. Kalau siswa SD mungkin dia bakal trauma gitu kan. Pastilah. Tapi kalau orang tua bisa ngelak. Misalnya kayak ada wartawan tarik pucuk 25 juta, itu dia nggak trauma dia. Enggak. Pura-pura gila aja. Karena memang sudah direncanakan dari lama itu. Enggak trauma dia itu. Malah kalau ada lagi ya bisa ini tarik lagi. Itu enggak yang sama bapak yang Pak Udin Solar bukan dia ya, kalau itu tambah lagi lipat lagi, Pak. Oke, Pian, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti bisa didalami lebih lanjut, misalnya soal motif pembulian, kemudian kapan nanti siapa saja pihak sekolah yang akan dipanggil, kemudian seperti apa terhadap anak-anak dari terduga pelakunya ini gitu. Nah, itu barangkali bisa di follow up lebih lanjut nanti, Pian. Terima kasih banyak laporannya, Pian. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Pian. Ya, selamat sore, Bang Agus dan juga Bang Arai. Oke. Nggak sampai salah dia tadi karena dengar 25 juta itu. Ya. Ngeri kasusnya itu. Ngeri. Ya. Awak yang trauma jadi ya. Bukan trauma lagi tuh. Trauma irama udah. Ya, ini namanya apa itu kalau dalam peribahasa tuh ya? Menggunting dalam lipatan lah ya. Iya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Inilah yang membuat POC itu berjaya di Indonesia ya. Sampai orang 350 tahun ya, karena ada orang-orang kayak gini ya. Kalau enggak setahun 2 tahun udah cabut kan. Ini kan ada Belanda ireng kan. Iya kan, ada orang kawan senasib yang kayak gini ya kan, tahu ini aku bisa dapat contoh kan ya kan, akhirnya 350 tahun dia berkuasa di Nusantara ini gara-gara ada orang kayak gini ya gitu. Tapi mentalnya sampai sekarang masih terjaga ya mental itu ya, mental wargatnya kan. Oke, Bang, kita kembali ke soal anak tadi ini. Barangkali menjadi presiden buruk di dunia pendidikan kalau misalnya ini tidak ditangani dengan cepat gitu. Mengingat pelaku dan korban masih sama-sama di bawah umur gitu kan. Kemudian motifnya juga ini kan perlu dicari tahu juga, kenapa sih kok bisa anak-anak sampai setega itu gitu. Dan bisa sampai
Udah berulang-ulang. Kalau di zaman saya paling bully-bulian, eje-ejean aja. Nama bapak Iya. kan? Iya, weh, Sampo. Gitu kan. Iya. Nama bapaknya Sam, jadi weh Sampo gitu-gitu Iya, kan. Kalau sampai itu, yang itu dulu kalau zaman-zaman kita itu benda yang paling berharga itu adalah rapot. rapor, iya, karena menyembunyikan nama bapak. Taruh balik baju ya kan, taruh betul. gini kan, kumpul rapot kan ya, Iya. Sup, langsung ke depan Iya. Pak, nih, kasih guru kan. Nggak Kenapa? bisa. Karena di situ ada Iya, harta yang paling berharga kan. Nama orang tua. Nama orang tua. Sempat ketahuan, aduh, Waduh, hancur. gawat. Gawat. Sampai tamat nanti. Sampai tamat terus. Tapi hanya sebatas itu Iya, dulu gitu. kan. Nggak Nggak sampai ada sampai yang mukulin dikeroyok gebuki rame-rame gitu, nggak ada. enggak. Paling kalau berantem ya berantem satu lawan satu Iya, kan. betul. Ya kan? Nah, ini Nggak pun apa ya? Jadi agak apa namanya? Zaman ini Zamannya semakin semakin berubah, agak ngeri gitu, berubah Pak. dan Iya semakin kan? semakin nggak inilah kalau Nggak kita menentu bilangnya, gitu semakin ya. nggak menentu. Anak SD sudah melakukan Mukulin bullying orang, sampai yang meninggal. SMP SMA-nya sudah jadi geng motor, ya kan, ini bawa kelewat ya Iya. kan. Ada kemarin tuh video terakhir kan yang di kawasan mana Binjai. tuh? Binjai tuh ya. Hmm. Bujang sangat apa ya, mundur gitu ya. mundur kembali ke belakang, merasa keren padahal nggak keren. Padahal nggak ada keren-kerennya. Bodohnya itu. Nah, sekarang kan sudah ditegaskan ya. Betul. Kalau yang kayak gitu langsung dikasih tegas saja, nggak usah pakai lagi Itu surat-surat kata- perjanjian. Kata Pak Wali itu. Kata Pak Wali. Mudah-mudahan inilah ya misalnya. Ya ada apalah, ada langkah yang strategis bisa menurunkan tindakan-tindakan pelaku-pelaku geng motor tolol bodoh itu ya. Ya itu untuk yang pertama, kita akan lanjut yang kita kedua, ini ada apa, ini Bang? agak ini pun sama bodohnya nih kalau ini. Oh iya. Kan, yang, dia makai benda terlarang, barang terlarang, serbuk sabu-sabu, Serbuk kristal. tapi dipamerkan. Oh, oh yang rekam-rekam Iya, ya. direkamnya di sambil video. nyabu sambil Direkam kemudian dilempar ke media sosial. Oh hebat ya. Itu hebat atau goblok? Tolol itu. Kan? Ya kan tadi kan mungkin karena kebanyakan ngisap itu Ketinggian. jadi akhirnya jadi ini jadi kan. pau ya. Iya. Jadi bego gitu ya. Akhirnya kan ditangkap polisi lah dia. Kicep juga ya kan begitu ditangkap ya. Ini peristiwanya di arah kawasan Medan Mabar Utara ya, nih, Mabar. Iya, Medan Deli ya, Medan Deli ya. ya. Ini ada videonya ya, mungkin bisa kita lihat video ketololan dari sampai jatuh. Kita lihat dulu video ketololan dari pecandu narkoba ini. Yang nangkep siapa? Yang nangkep isu. Nathan, duit dan jabatan. Petunjuk bang ya? Tunjuk aku. Yang apa? Yang bawa jalan sama si Iwang. Sekarang Iwang aku. Memang aku tukang tangkap kok. Bau. Tinggian ya. Nah itu goblok ya. Tukang tangkap dia. Tukang Iya. tangkap apa tadi? Maksudnya nangkap ada paket limpul, tangkap gitu mungkin. Terakhir dia yang ketangkap kan. Orang kok kreak kali bulanya, nyabu kau rekam-rekam. Ini bukan yang apa itu? Kerja kalian apa? Bukan, ya? Kalau itu dia memang konten gitu Iya, kan. Dapat 100 limpul. Iya, pompa. Ini modelnya 30 pun pompa Iya, ini. ya. Iya. 30 dapat apa tuh ya? Dapat satu asap lah sama angin. Ini masuk angin. Ini kita sudah terhubung dengan reporter kita, ada Bung Aprianto. Selamat sore Bung Aprianto. Ya, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, Ya. ini bisa diceritakan toh bagaimana awal mula dari ketololan si bodoh pecandu sabu ini hingga akhirnya dia ditangkap, dan di mana dia ditangkap dan lagi apa toh? Silakan toh. Iya. Ya Bang, selamat sore Tribuners. Untuk video ini beredar pada hari Senin pada tanggal 26 Juni 2023, di mana seorang pria ini bernama Wisnu yang merupakan warga
Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dia memamerkan aksi pertentangannya yang mengusap narkoba, di mana dia melakukan itu di kawasan Kelurahan Titipapan di Kecamatan Medan Deli. Dan video ini pun beredar hingga sampai ke tangan oleh Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan hingga kemarin hari Selasa 27 Juni 2023 dia pun berhasil diamankan di Kelurahan Mabar, tepatnya di Simpang Kim 1 Mabar. Dia berhasil diamankan pada saat dia melintas hendak pulang ke arah rumahnya, Bang. Dan untuk saat ini pun dari pengakuan polisi sedang mendalami kasus ini, yang dimana akan mengincar pria yang merekam ini juga, Bang, yang dimana diduga pria tersebut juga pemakai narkoba. Berarti yang merekam belum tertangkap belum. Tapi sampai saat ini belum tertangkap, Bang. Tapi udah pasti ketahuan lah apanya ya, toh ya, identitasnya ya, karena yang penghisap ini udah ketangkap ya. Iya, Bang, dari pengakuan polisi untuk identitas si perekam ini udah dipegang oleh polisi dan sekarang dalam pengejaran, Bang. Dan untuk pengakuan dari si tersangka ini pun, Bang, dia mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari seorang pria berinisial BRO yang juga saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Dan si Wisnu pun sekarang berada di Polres Pelabuhan Belawan untuk guna proses hukum lebih lanjut, Bang. Begitu, Bang. Pri, ini sejauh ini sudah ketahuan nggak apa sih yang mendorong dia melakukan hal ini, mengambil video kemudian menguploadnya? Apa dia tidak sadar betapa gebleknya perbuatannya ini? Ya, Bang, untuk rekaman ini sendiri memang tidak ada dari niat hati dia, yaitu yang merekam ini merupakan kawannya, yang mana rekaman ini merupakan iseng-iseng doang, Bang. Namun dia tidak mengetahui video tersebut tersebar hingga sampai ke tangan polisi. Iseng-iseng membawa berhadiah ini apa ya? Iseng-iseng membawa bencana lah ini bisa dibilang ya. Ini saat kejadian kawan ini selepas kerja atau seperti apa, Pri? Memang dari pengakuan dia sendiri, Bang, dia datang dari kediamannya ke lokasi tersebut cuma untuk menggunakan narkoba tersebut, Bang. Karena memang dia sering menggunakan narkoba di sana, Bang. Memang mau nyabu lah ya. Memang mau nyabu lah ya. Ini daerah memang semak-semak kayaknya ini. Semak beluka ya kayaknya. Ini kayak di pinggiran Sungai Deli, Bang, di kawasan Titipapan, Bang. Pinggir sungai ya, kena angin sepoi-sepoi lah dia waktu pompa ya. Polisi sendiri bagaimana apanya, Pri, sejauh ini pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Polres Belawan bagaimana? Ya, Bang, dari pemeriksaan Polres Pelabuhan Belawan sendiri, si Wisnu ini dinyatakan positif penggunaan narkoba dan juga sedang didalami asal dari narkoba yang dimilikinya dan juga rekannya yang merekam video tersebut, Bang. Dan nanti mereka akan mengejar si perekam dan juga si pengedar sabu-sabu tersebut, Bang. Sejauh ini tudingannya pemakai atau bagaimana? Untuk sampai saat ini masih pengguna, Bang. Pengguna. Iya, nampak dari gayanya krea, pemain baru nih kayaknya. Oke, Pri, barangkali nanti bisa di follow up khususnya menyangkut temannya dan pria bernama Bro sebagai pemasok ya, masuk barang. Nah, ini barangkali nanti bisa di follow up seperti apa proses pengejarannya, Pri. Ya. Itu saja, Pri. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas lagi, Pri. Selamat sore, Bang Agus dan Bang Rai. Ya, selamat sore. Nah, itu ternyata dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Rupanya kawannya yang bodoh juga. Upload lah gitu biar keren mungkin kan. Ada pula kawan-kawan pegiat medsos. Mantep ini. Jadilah kau terkenal. Gol kau kan. Itu Pak ketangkap kan pasti gitu. Iya, makanya hal-hal bodoh itu dikurangin lah. Jangan lagi pakai sabu ya kan. Lebih baik minum kopi aja udah. Minum kopi ngete-ngete. Minum bandrek lah. Minum bandrek. Biar keluar angin-angin itu. Jangan masuk angin. Walaupun paling banter minum apa lah, orang tua lah. Kalaupun mau lepas candu aja. Itu goyang juga tuh kalau banyak ya. Iya.
Tapi Nah, 2 botol goyang juga itu. Ya, mudah-mudahan ya ini video yang ditayangkan tadi tidak ditiru. iya, jangan ditiru. Jangan ditiru karena itu sebuah kegoblokan dan itu Ya konsekuensinya kalau ditiru ya kayak gitu. ya patut menjadi contoh bagi kita agar kiranya kita ke depan jangan seperti itu gobloknya gitu Iya. kira-kira. Duduk di kabin tengah. Kabin tengah Panjab, Iya. Xenia ya kan, depannya polisi selfie. Ya kan? Gitu. Sial Biasanya ya. kayak gitu kan, sial Iya, kali kayak kayak gitu sultan kan. ya, dikawal Iya, ya. Dikawal. Tapi tangan di borgol. Iya, tapi tangan di borgol. Oke, kita akan lanjut ke berita yang ketiga ini. Ada apa Bang berita ketiga Ya, ini? Ini berita duka nih. Ya. Dari kita kemarin mendapat kabar tadi malam mantan Gubernur Sumatera Utara Bapak Rudolf Pardede meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya sempat beredar isu-isu juga kemarin. Oh sudah meninggal, atau belum? Sudah meninggal atau belum? Beliau memang sudah lama ini ya, sudah lama menderita sakit dan dirawat di rumah sakit Siloam ya. Siloam dan akhirnya kita mendapat info A1 itu meninggal sekitar hampir pukul 10 malam. 21 lewat Ya, sekian 21 gitu ya. lewat sekian hampir pukul 10 dan hari ini sudah diprosesi untuk pemakamannya sudah dimulai. Ini mungkin dimakamkan 2-3 hari lagi barangkali ya. Tadi beberapa tokoh juga hadir dalam prosesi pemakaman ini. Tadi ada gubernur, kemudian ada tokoh-tokoh politik dari Gerindra ya Bang partai ya, ada dari Gerindra, ada dari PDI Perjuangan ya, karena beliau dari sana juga dulu sebelum pindah ke Gerindra. Ada Pak Edi juga tadi ada. Pak Edi menyampaikan kesan dan pesan. Iya. Dan ada beberapa kayaknya pejabat Pemprov juga yang Ada hadir di pejabat sana. Pemprov. Gitu. Pak Ejek ada? Belum ya. nampak. Nggak Ini boleh. ada videonya ya? Ada. Apa sosok ini di mata Bapak? Ya, beliau salah satu yang mewarnai provinsi ini dari mulai wakil gubernur, terus menjadi gubernur, dan beliau selalu memberikan semangat sama saya dari mulai saya maju jadi gubernur sampai terakhir 4 bulan yang lalu Ketemu ya Pak? mana di lapangan Ahmad Yani. Saya disetop oleh beliau di situ. Beliau menyampaikan bahwa tak pernah boleh menyerah, bahwa harus tetap membangun ini Sumatera Utara. Pesan yang terakhir saya terima dari. Saya lihat begitu semangatnya beliau untuk Sumatera Utara ini benar-benar Sumatera Utara yang sejahtera, itu yang keinginan beliau. Pesan dari saya. Oke. Siap. Nah, itu tadi kesan dan pesan dari Bapak Edi Rahmayadi. Beliau sempat bertemu dengan mendiang 4 bulan lalu 4 bulan katanya lalu. dan membicarakan mengenai perkembangan Sumatera Utara. Ini kita coba sudah terhubung ya dengan reporter kita. Iya, ada Hani. Ada Hani. Ya, Selamat Hani, sore Hani. sepertinya masih di lokasi kah? Ya. Belum nyala. Cek. Ya. Oke silakan. Hani, silakan. Hani, tadi nih kan apa ya, prosesi awal pemakaman ya hari ini kan hari pertama ya. Untuk hari ini tadi pantauan Hani di lapangan seperti apa? Siapa saja yang datang, kemudian apa saja sih pesan-pesan dari tokoh politik yang datang di prosesi pemakaman itu? Silakan Hani. Tidak hidup Ani.
Suaranya juga masih belum kedengaran. Belum. Sepertinya sudah. Ya. Dah, hilang lagi. Hilang lagi ya. Sepertinya headsetnya ini. Jangan kayak yang itu ya. Halo? Iya, belum juga. Belum. Atau dilepas aja nih headsetnya. Halo? Oke. Halo, sudah. Ya, silakan. Iya, dan saat tadi jenazah dari almarhum Rudolf Pardede tiba di Parede Hall, itu yang paling pertama menyambut adalah seluruh pengurus dari DPC Partai Gerindra Kota Medan. Itu ada Ketua DPC Partai Gerindra Ihwan Ritonga, kemudian juga ada beberapa anggota DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Gerindra yang juga mendampingi para kader dan pengurus Partai Gerindra. Kemudian juga ada keluarga yang mendampingi, dan pada saat jenazah Rudolf Pardede dimasukkan ke dalam gedung, kemudian seluruh keluarga itu berdoa, baru tidak lama datang beberapa pejabat dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk juga Gubernur Edi Rahmayadi. Tadi Gubernur Edi juga datang bersama istrinya, Ibu Nawal Lubis, dan juga dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Begitu. Ya, Hani, ada informasi nggak kita dapatkan ini Pak Rudolf Pardede ini akan dimakamkan di mana nantinya? Soal pemakamannya, Hani, rencana nanti akan dimakamkan di mana jenazahnya? Ya, untuk pemakaman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kota Medan, di Jalan Singaraja. Kemudian juga untuk prosesi adat sendiri masih akan berlangsung, di mana di hari Jumat itu rencananya diadakan acara adat di kediaman Pak Rudolf Pardede. Kemudian juga ada acara sahur matua yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023 nanti. Jadi sekitar hari Sabtu atau hari Minggu pemakaman dilakukan. Gitu. Okay. Berarti ada spare waktu 2 hari atau 3 hari lagi lah baru jenazah akan dimakamkan ya? Iya, karena masih ada beberapa pedang adat yang akan dilakukan oleh pihak keluarga. Oke. Baik. Ada lagi, Pak? Udah. Oke, Hani, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti bisa dipantau lebih lanjut sejauh apa prosesi pemakamannya, Hani. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali, Hani. Terima kasih, selamat sore. Ya. Jadi hari Sabtu hari ya, hari Sabtu mungkin prosesi agak panjang ya proses ada adatnya ya. Ada adat karena beliau kan sudah sepuh dia sudah banyak cucu, ada cicit juga ya, makanya agak panjang itu. Ya, sesuai dengan tradisinya orang Batak yang Nasrani begitu Nasrani. Kan. Nah itu 3 berita hari ini. Tadi pertama menyangkut adanya siswa SD yang menjadi korban bullying, meninggal dunia. Nah ini harapannya bisa segera diusut ya kan, agar kiranya kasus serupa tidak terjadi lagi gitu ya Bang ya. Ini kayaknya kalau secara hukum nggak ada ya kayaknya. Ya susah sebenarnya karena pelakunya kan anak-anak pelakunya juga anak-anak dan gitu. Masih sangat di bawah umur, anak SD semua. Masih kelas 6 dan kelas 5. Kayaknya konseling yang paling pas ya. Harus ada pendampingan lah minimal konseling. Pihak sekolah juga memberi psikolog, kemudian sanksinya seperti itulah, bentuk sanksinya seperti itu, konseling ya. Terus bisa pihak sekolah yang Abang bilang juga perlu juga itu untuk melakukan evaluasi kan, agar kasus serupa tidak terjadi lagi ke siswa yang lain gitu kira-kira. Pengawasannya, tapi agak susah juga kalau pihak sekolah ini, karena tadi menurut informasi reporter kita di luar sekolah ya kejadiannya, tapi bukan tetap bisa sebenarnya.
di luar sekolah mungkin di luar pekarangan sekolah kan. Ya apanya itu deh ya. Mungkin pencegahannya bukan hanya dalam bentuk pengawasannya, betul. tapi dalam bentuk memberikan imbauan ya, semacam pemahaman sama ya, siswa betul. Kan. Kalau era aku dulu ada namanya pelajaran budi pekerti. Iya. Kalau kalian mungkin PPKN. Kami PP, pendidikan moral Pancasila, ya kan. Ada sih di situ dipelajari soal itu budi pekerti bagaimana terhadap kawan. Iya, betul. Jangan pembulian itu zaman dulu ada sih, tapi cuma nggak separah ini. Ya. Gitu, iya. Ada juga tuh yang di sekolah sih jadi istilahnya bahan ejekan atau apa dari dulu ada. Bukan nggak ada. Cuma nggak separah sekarang gitu sampai meninggal dunia gitu kan. Separah apa sih sampai harus dibegitukan kawan sendiri kan gitu kan. Betul. Nah ini mudah-mudahan kasus seperti ini tidak terjadi lagi begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi adanya kasus seorang pria tolol yang mengonsumsi sabu tapi divideokan, kemudian videonya viral dan dia pun berakhir di penjara gitu ya. Nah kawannya ini yang geblek sama-sama bodoh. Ya dia mungkin karena ketinggian juga ya kan. Kena ketika dia rekam 3 sepul kan. Dia mungkin perasaan artis ya kan, direkam nih masuk apa enggak kata masuk TikTok nih. Iya, rupanya dia masuk penjara kan. Masuk penjara ini ya. Masuk barang itu kan gitu. Fotonya masuk dalam selfie Pak Polisi ya. Sehingga menjadi bahaya nih kalau ada selfie Pak Polisi ini bahaya kita. menjadi artis lah ya, menjadi artis sesaat. Nah ini jangan sampai ditiru lah kelakuan tolol menggunakan sabu dan merekam ini nggak perlu lah ditiru. Ini sebagai warning kita jangan sampai kita terikut dia gitu kira-kira. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi menyangkut kabar duka dari mantan Gubernur Sumatera Utara Bapak Mendiang Rudolf Pardede. Nah rencananya nanti pada hari Sabtu baru dimakamkan begitu karena 2 hari ke depan akan dilakukan prosesi adat, prosesi pertemuan keluarga begitu ya, sebagaimana prosesi adat orang Batak dalam kepercayaan umat Nasrani begitu kira-kira. Akan dikemudikan kemungkinan besar di Taman Makam Pahlawan di Jalan Singamang Raja Wedan. Iya, nah itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, saya ingin menyampaikan satu contoh kasus yang juga tidak patut untuk kita tiru. Pertama itu menyangkut adanya video yang sangat viral seorang jemaah haji wanita yang membuat konten TikTok joget-joget di tanah suci yang kemudian mengganggu orang lain begitu. Nah, iya, ini menurut saya adalah tindakan-tindakan tolol begitu ya. Ada dugaan memang jemaah ini berasal dari Indonesia. Ada dugaannya begitu ya. Makanya biasanya kayak gitu. Iya, karena orang-orang kita yang selalu yang agak aneh nanti bentang spanduk gitu ya. Itu kan pernah itu disampaikan oleh seorang syekh ya, dari bahwasannya dan sempat viral juga waktu itu kan bahwa dia tanda kutip agak bercanda sebenarnya tapi pesannya benar gitu. Iya kan. Jadi ada jemaah kalau dari Indonesia itu memang heboh katanya. Foto-foto sholat di depan pun Ka'bah. Sholat direkam ya kan, kemudian bentang-bentang spanduk. Itu enggak ada dari negara lain itu. Iya. Kan? Makanya hanya terjadi pada jemaah plus 62. Iya. Nah, ini menurut saya akan mencoreng juga nama baik Indonesia begitu. Artinya marilah menjaga sikap. Karena apa? Karena orang yang berangkat ke sana itu kan udah pasti tujuannya itu pasti apalagi dalam beribadah. Iya kan, bulan-bulan haji tentu berhaji, umroh gitu kan. Ya kalau mau sekedar berwisata ya juga jaga sikap lah gitu. Maksudnya jangan sampai yang setolol-tolol itu gitu. Ya buat konten TikTok joget-joget mengganggu orang lain ini kan. Jadi semacam tapi kayak gini yang kurasa yang kayak gini itu bukan jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun itu. Enggak kayaknya. Ini jemaah yang jalur cepat nih biasanya. Iya kayaknya kan? Gitu. Jalur cepat atau jalur cepat sekali. Iya, jalur kilat. Kayak para bakal calon. Iya, politisi lah ya. Iya, bakal calon.
saya nggak berani bilangnya karena agak sedikit riskan nanti begini gitu. Ya kan? Tapi 2 di sana. Tapi pesannya itu Bang, sebenarnya pesannya ya marilah gitu ya warga 62 kita jaga sikap, jangan sampai di tanah suci itu justru melakukan tindakan-tindakan tolol gitu, tindakan goblok gitu, apalagi sampai yang tindakan yang tidak ada faedah sangkut dan pautnya dengan ibadah ya. Ngapain dia sana joget-joget maksudnya kalau apa ya, kalau cuma sekadar selfie masih bisa lah ya kan, atau dia buat konten video apa ya misalnya Masjidil Haram apa kemegahan gitu ya, Masjidil Haram ya gitu kan, inilah apa namanya makam Nabi Muhammad atau apa gitu, itu oke lah kan Bang, tenda-tendanya kan orang nggak pernah lihat ya, itu juga bisa jadi edukasi kan, betul Bang, bisa jadi edukasi, orang yang nggak tahu jadi tahu gitu, jangan dia sampai sana ini tenda-tenda kita di sini dan kami tidur di sini. Di sini ya kan? Sarapan pagi kami diubah oleh apa menjadi nasi kuning dengan teri misalnya. Ya kan apa ditunjukkan itu kan. Jauh-jauh ke Arab cuma dapat ikan teri kan. Bagus ke Medan itu misalnya Bang ya kan. Daripada joget-joget gitu kan di atas busnya. Pelan Pak sopir. Iya, dulu kan Bapak ada sepeda Nabi Adam. Itu masih bagus. Joget-joget itu kan nggak ada faedahnya, unfaedah, tidak ada manfaatnya. Artinya marilah kita menjaga sikap, wahai warga 62. Jangan sampai kita ini jadi terlihat sangat terbelakang dengan ulah-ulah orang segelintir orang yang semestinya tidak patut terjadi begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini di Kota Medan kemarin ada apa ya, sedikit case lah ya soal masalah tindak kekerasan jurnalis. Kemudian ada sebagian pihak yang kemudian secara pribadi begitu melakukan perdamaian dengan terdakwanya begitu ya, itu sah-sah saja, tapi perdamaian pribadi itu bukan atas nama lembaga apapun begitu ya kan. Jangan sampai nanti ada pengklaiman kita sudah damai dan lembaga-lembaga itu sudah ikut, itu enggak gitu. Pribadi ya. Iya pribadi. gitu. Dan kenil-kenil tadi lah ya. Iya, inilah londo ireng itu. Ini yang mental-mental londo ireng itu. Iya. Nah, ini ya mudah-mudahan jangan sampai profesi kita ini tercederai dengan tindakan-tindakan seperti itu juga gitu. Ketika teman-teman berjuang mengawal kasus ini kok tiba-tiba ada yang ini gitu kan. Tapi ini selalu terjadi ya, kenapa memang ya? Itu karena mungkin silau nengok duit gitu. Iya, aku beberapa kali juga mendapati kasus seperti ini. Ini kan bukan pertama kali terjadi nih dalam jurnalistik kita di Medan ya, sudah berkali-kali dan gitu ujung-ujungnya duit seperti ini. Makanya itu sangat kita sayangkan dan sesalkan sebenarnya. Kenapa selalu saja ada oknum yang Panglima Talam gitu ya, ada yang tiba-tiba masuk dari belakang menawarkan ini kita bisa seperti ini ya kan? Tuh makanya semalam tuh aku sempat berpantun juga Pak. Apa itu teman-teman? Susu kental, kue lepat dimakan siang hari sama si Lala. Kalau udah mental wargat pasti ngolah. Iya kan, iya itulah dari dalam. Makanya ya mohonlah buat teman-teman ini kalau udah menyangkut nama profesi itu jangan sampai yang gitu-gitulah gitu maksudnya. Ya terserah kau mau memaafkan dia, maafkan, tapi jangan sampai ada kemudian menyeret-nyeret nama profesi yang akhirnya ke depan bisa mencoreng nama profesi. Artinya begini, ketika ke depan terjadi kasus serupa udah bayar aja wartawan. Itu jadi dan memperburuk citra. Iya, dan akhirnya kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan atau jurnalis itu terus terulang. Itu gara-gara karena ya udah nggak apa-apa, nanti kan bisa seperti itu. Ada yang celah-celah untuk dimanfaatkan, untuk mengamankan, ya kan. Akhirnya makanya terus terulang ya kan. Coba dan kenapa itu terus terulang? Biasanya oknum-oknum yang seperti itu mukanya muka tembok, nggak tahu malu tuh Bang. Iya gabung aja kayak biasanya, pura-pura nggak tahu aja dia. Memang itu mental
mental warga. Kenil ya, kenil. Londo ireng lah. Oke, barangkali itu saja. Nanti kalau terlalu panjang bisa menyerempet kemana-mana ya. Mungkin pesannya itu saja. Mari jaga sikap gitu ya. Ya poinnya tentang sikap lah ini. Iyalah. Sikap jangan buat malu, sikap jangan ngolah-ngolah gitu ya kan ya. Kalau mau olah buat apa gitu, buat kue lah. Iya, kan? Jangan semua mau diolah gitu kan. Yang diolah tuh tepung jadi kue, tanah diolah jadi ini, kan kawan yang diolah kan. Katanya mau kusuk ibadah. Tapi kusuk memang kalau ngantungin duit banyak. Kusuk lah. Begitu kusuk. Iya kan? Kan pasti kusuk tuh. Pikiran karena aman ya kan? Tenang, lurus ya kan? Lebaran pun aman. Lebaran aman ya kan? Uang pulang kampung aman. Baju baru aman. Pantas bagus bajunya kawan. Oke, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah. Itu sebenarnya bukan kesengajaan. Kami akhiri fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat sore Medan. Selamat Lebaran Idul Adha. Iya.